Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama ngobras bersama Samidur dan gacuannya yang setia menemani Samidur, Cak TV. Sukses Cak TV. Alhamdulillah. Cak TV, momen ini membahas tentang psikologi marketing. Nggak tahu saya ini munculnya di mana. Saya tadi dapat titipan pesan di kurikulum ini, kemudian saya masih ini ya proses ngajar di Institut Agama Islam. Di situ disampaikan, tolong Pak Nudi bikin video tentang psikologi marketing. Nah, saya pikir ini tinjauannya dari mana? Kalau dikatakan psikologi mungkin lebih kepada orangnya atau market psikologi. Gimana Cak TV? Menurut Cak TV ini? Oke. Jadi kita kembali ke core purpose atau tujuan daripada aktivitas marketing itu adalah traffic generator. Bagaimana audience atau bagaimana kalau istilah kerennya itu from prospect to raving fan. Jadi bagaimana kita menggiring seseorang dari yang prospek. Prospek itu sudah diketahui, diidentifikasi lengkap, nama, kontak dan lain-lain sampai menjadi buyer, customer, kemudian advokat, orang yang membela, bahkan sampai raving fan. Nah, dalam psikologi marketing yang perlu digaris bawahi sebelum mewujudkannya adalah pada dasarnya konsumen atau target itu tidak suka dijualin. Manusia itu paling nggak suka ditawarin. Jadi ada istilahnya hard selling, ada soft selling. Manusia itu paling nggak suka. Saya sepanjang Mas Rudi mau haji umroh, nggak suka. Jadi makanya selalu ada tahapan sampai seseorang itu sampai closing. Makanya kita selalu menilainya dari ku. Jadi audien itu dari dingin, tidak kenal, kita buat dia menjadi warm. Nah, untuk membuat cool menjadi warm, yang dilakukan adalah sebenarnya ke arah edukasi pasar bahwa oh ya ada loh, makanya kembali lagi value proposition menjadi penting ya, Kenapa produk kita harus punya 7 why to choose. Jadi kita edukasi dulu bahwa pasar itu, kenapa sih pasar itu memilih produk yang namanya kenapa sih pasar itu butuh POS? Kenapa sih orang itu harus haji atau umroh gitu kan? Enggak boleh dengan kita. Belum sampai sana ya? Jadi harus dijawab, kenapa orang harus menggunakan POS dalam berbisnis? Kenapa orang harus haji dan umroh kalau itu? Nah, itu kalau itu sifatnya dikte, orang nggak suka. Jadi anak milenial terutama kalau misalnya sampean haji dan umroh itu karena wajib, itu nggak asik. Nggak asik. Jadi munculkan itu di bawah sadar, Mas? Iya, namanya lizard brain. Munculkan pada alam bawah sadar dia yang tadinya ini menjadi want, keinginan, menjadi need, kebutuhan. Jadi, makanya ketika sudah orang bisa menggeret dari tadi itu yang cool prospek ini, yang nggak ngerti tentang, kadang-kadang kan orang maunya aku mau jualan haji dan umroh. Lah orang itu tidak ngerti kenapa orang harus haji dan umroh. Jadi tahapan ini yang seringkali harus disusun melalui yang namanya kurikulum marketing. Jadi bikin kurikulum, pokoknya 3 bulan pertama goalnya adalah audienku sing mau tak bidik ini sadar betapa pentingnya produk genre ini. Jadi kalau iPOS ya POS, kita nggak ngomong iPOS. Sehingga orang akan tahu kalau cerita tentang haji dan umroh, manfaat dan lain-lain itu ke Pak Rudi. Nah, 3 bulan selanjutnya ini dari cool ke warm ke hot. Ibaratkan perbandingannya 70-30. 70 masih bercerita tentang narasi tadi, 30 menawarkan portofolio produk. Di mana pada konten portofolio produk dijawab lagi. Misalnya contoh,
kriteria penyelenggara tour and travel yang bagus. Jangan ngomong Al-Kamil dulu. Jangan ngomong kitanya dulu ya. Nah, tapi Al-Kamil di 7 kriteria itu 6,5-nya ada gitu loh. Jadi bikin kriterianya walaupun Mas Idur sendiri yang bikin ya jangan sampai Al-Kamilnya enggak. Al-Kamil 3 saja dari 7 kriteria ya enggak masuk. Sama kalau IPOS 80% kriteria itu ada yang menjadi public choice. Jadi orang itu memilih. Itu kalau haji umroh itu yang kayak gini, orang itu memilih POS itu kayak gini, orang memilih makanan itu yang kayak gini, yang layak itu kayak gini. Nah, stage selanjutnya itu baru yang namanya closing. Closing ini ya sales direct. Kalau orang sudah sadar, orang sudah mengerti, kan setelah sadar baru memilih. Nah, baru memilih apa? Itu sudah masuk di kebutuhan. Psikologinya, ya, menjadi need-nya. Need tadi nah, itu ya. Proses ini yang seringkali UKM itu nggak sabar, sekonyong-konyong kasih brosur. Orang suruh paksa memutuskan. Ya enek lah. Itu ya. Nah, oke. Berarti sebenarnya, udah potong. Berarti marketing itu punya harga diri ya. Karena intinya prospek itu nggak suka dijualin. Dia ingin dimengerti sebenarnya. Jangan direndahkan gitu ya. Kenapa? Karena kan yang kalau bisa yang kita tawarkan itu value of product and service, bukan harganya ya, tapi kenapa sih orang memilih kita? Karena manfaatnya gitu loh. Iya, berapapun levis harganya dibeli juga kan. Iya, makanya penting ketika kita membangun sebuah marketing konsep terhadap produk kita bertahap. Nah, ya sekali lagi ini memang erat kaitannya dengan pendanaan ya, dengan biaya lagi. Makanya di bisnis model ya itu harus dibudgetkan marketing itu supaya dari proses satu siklus ini menjadi orang. Nah, kalau siklusnya udah bener Mas Rudi, ini orang itu ndak akan sampean nggak usah nawarin, orang akan nyari. Jadi kayak pipa gitu loh, orang kayak pipa, kayak corong gini loh. Need-nya luar biasa ya. Iya, udah haji umrah. Syaratnya gitu gini. Jadi loh, ketika syarat kriteria haji umrah yang bagus itu kayak gini. Kemudian kesimpulannya itu mengerucut kepada sebuah nama akhirnya gitu loh. Kalau di iPos sampai muncul gini. Kalau kamu pengusaha kuliner yang ingin skill up secara terstruktur, sistematif dan masif dalam 3 tahun 20 cabang, itu milih iPos. Tapi kalau kamu sekedar cuman cetot-cetot ada laporan kasir, ya yang lain murah banyak. Kenapa? Di iPos punya solusi, ada consulting, ada financing, itu yang tadi Seven tadi gitu. Siklus untuk memutus menyimpulkan psikologi parkir sampai di finish itu, pengalaman TV butuh waktu berapa lama? Tergantung. Nah, gini, kalau produk dari pengalaman saya 22 tahun berkecimpung di dunia entrepreneur dan technopreneur, food and beverage baru sejak 2013. Sebisa mungkin. Jadi kalau produk itu ada namanya produk life cycle. Nah, itu ada tema sendiri sebenarnya produk life cycle. Nah, sebisa mungkin jangan masuk pada fase education. Contoh nih, main kopi. Jangan main kopi di awal-awal saat orang nggak tahu kopi, tapi masuklah kopi saat masyarakat sudah tahu, Anda intercept di sana sehingga cost of education-nya jadi rendah. Gini, berarti kayak saat ini itu kopi kan sangat populer. Itu telat. Kalau itu masuk tahun lalu sekarang pun sudah saturated. Jadi kalau masuknya kalau di grafik itu kan ini introduction. Nah, di sini kalau ini grafik 0, di titik keluar dari 0 kita masuk ke situ. Karena psikologi marketnya sudah terbentuk. Tinggal Anda jadi kalau tadi itu ambil kenapa orang harus ngopinya udah kejawab. Kriteria kopinya terdefinisi, sampean sudah tinggal fit in aja. Kalau aku mau masuk ke stage 3, aku harus memenuhi 80% kriteria, berangkat ceder. Ceruk mana yang mau kita masukin. Tuh enaknya. Jadi ya itu pengalaman sih. Tapi Pak, misalnya ada orang nanya,
apakah ini stage-nya sudah masuk keluar dari bottom deep valley? Ya ini jam terbang sih Pak Rudi ya, Iya. nggak bisa Artinya didefinisikan. pengalaman. Orang kemarin sore bisa mengedit, oh ini udah Makanya saya udah Pak Jai Pisang menasihatkan perlunya seperti konsultan atau apa namanya mentor ya. Sebenarnya kan yang namanya psikologi itu kan temporer dia dinamis itu. Nah seorang mentor lah sebenarnya harapannya bisa menjawab karena berdasarkan pengalaman. ya experience itu penting. Nah di era digital seperti ini, apakah psikologi market tadi bisa didatabaskan dalam bentuk statistik sehingga orang bisa menyatakan, memutuskan bahwa market itu sekarang lagi butuh-butuhnya kopi, butuh-butuhnya healthy, Sangat bisa dan murah, lebih murah dibanding zaman kita dulu. zaman kita dulu. Cuman memang karena murah, orang bisa ngambil data. Jadi pesaing untuk melakukan itu lebih mudah. Kalau dulu kan saya harus survei. Sekarang Fisik semua ya. orang bisa di samping Ya dibelah saja pakai Facebook Ads, pakai IG Ads, pakai YouTube, pakai WhatsApp, Sudah pakai sangat mudah. semua mudah dan murah sebenarnya. Konsekuensinya menjadi mahal karena pesaingnya menjadi banyak. Gitu. Sehingga kalau metodenya salah menjadi false report, false information. Jadi data yang tidak didesain dengan baik akan menghasilkan informasi yang salah gitu loh. Nah itu pentingnya memang data science ya. Jadi sebenarnya dari psikologi marketing itu yang kita tangkap sama-sama bahwasanya nanti setelah ini sekarang masa COVID nih, artinya semua market ya pasti sebenarnya posisi sekarang ini dengan COVID ini psikologi marketingnya itu lesu atau gimana? Memandang kalau menurut Cak TV nih, memandang market ini kayak apa? Kalau demand, jadi gini loh Pak, di dunia itu saya lebih sepakat yang namanya teori equilibrium atau keseimbangan atau kalau saya dulu fisika namanya azas Black. Ya. Jadi ketika ada sesuatu yang panas, maka deltanya itu akan ada di belahan lain yang dingin supaya ada keseimbangan. Nah, sebenarnya selalu ada ceruk demand. Tinggal kita sebagai pengusaha sekreatif apa dalam melihat peluang dan ceruk itu. Memang di segmen-segmen tertentu memang benar-benar mati ya. Contoh ya haji dan umroh. Ya masalah regulatornya nggak ngasih kan gitu. Tapi kalau di sisi kuliner kan kebutuhan akan makan itu kan masih tetap ada gitu loh. Kan banyak Hanya online tinggal mereka. bagaimana ceruk itu terlayani dengan cara apa ya? Kembali lagi di otak-atik bisnis modelnya, apakah dengan value-nya ditambah healthy, di campaign nih, ini produk gua healthy. Karena market sekarang berubah nih. Ya. Secara psikologi dia menghendaki makanan sehat. Kemudian apakah makanannya itu punya harga yang kompetitif? Karena kan nyari duit susah gitu kan. Oke, kemasannya safe. Gitu. Kalau enak pastilah ya. Enak itu utama lah. Kalau food gitu ya. Enak, murah, akeh, tenan. Nah, Itu yang dicari market. Sebenarnya kan ya itu, jangan-jangan market ini ya kembali ke peribahasa itu. Ini apa benar nggak jadi orang bilang itu market itu pembeli ada raja. Itu Pak Cak TV ngamini nggak sih? Dengan segala tuntutannya. Kalau Dulu zaman kan- dulu ya. Sekarang pembeli bisa jadi adalah investor kita. Oke. Pembeli adalah kawan kita. Pembeli adalah kompetitor kita. Banyak sebenarnya sekarang definisinya, tidak hanya raja. Tapi satu kesalahan fatal adalah ketika kita berharap bisa memuaskan semua pembeli, itu adalah kesalahan fatal. Jadi kita jadi memang kita harus bidik bahwa pasar ini adalah pasar yang memang kita tuju. Tidak semua pasar memang kita sanggup layani. Boleh nggak saya bilang berarti ada komunitas nih. Akan terbentuknya komunitas grup penyuka kopi pahit. Akan terbentuk seperti itu. Ya, bahkan lebih spesifik kayaknya kan kalau di dalam istilah marketing itu ada namanya advokat sama raving fan. Jadi dari 7 clustering marketing itu kriteria customer itu yang nomor 6 itu advokat. Advokat itu orang yang membela brand atau produk kita. Jadi misal nih saking cintanya itu biasanya kalau dalam statistik jumlahnya ada sekitar 1/3. Jadi
pun barangnya yang Mas Rudi kasih, itu hatinya udah kena, jadi dia bela. Kalau ada orang lain ngomong, ini layanan Mas Rudi jelek, dibela. Dan saya sampai sekarang di produk kami yang otomotif, misalnya Rextor, ada orang nggak menang gara-gara pakai Rextor, disalahin. Yang disalahin bukan Rextornya gitu loh. Ya kamu emang settingnya nggak bener kan gitu. Itu militan ya, psikologinya. Ya. Namanya militan. advokat, bela. Nah, ada lagi yang raving fan namanya. Raving fan ini tidak hanya membela, tidak hanya cinta, tapi menjualkan on behalf. Bukan reseller, jadi sudah mereferalkan jadi produk Pak Rudi kepada orang lain malah. Mereferensikan. Ya. Berarti sebenarnya ketika itu terbentuk psikologi lanjutannya market itu sebenarnya di situ juga ada pembeli, di situ juga ada investor, di situ ada juga recommended dan sebagainya. Nah di topografi modern namanya flywheel. Flywheel itu dia bisa menjadi apa saja. Yang bisa cepat men-spread melalui device-nya. Kalau dulu soalnya kan konsumen itu monokromatik. Jadi konsumen itu bisa kita kondisikan hanya melihat kita karena kemampuan finansial kita. Contohnya kayak Mas Rudi zaman dulu di TV kan taunya ya kalau mobil ya itu aja. Ya. Karena sekarang pilihannya kan banyak. Banyak sekali. Nah kemudian TV ya itu aja. Jadi sampai istilahnya kalau minuman kayak gini ya satu brand aja kan. Padahal udah banyak macamnya tapi orang tahunya kan satu brand itu karena kekuatan monokromatik. Sekarang kan poliponik di mana konsumen itu bisa mengakses dalam hitungan detik. Oh saya mau mencari tour and travel yang sip, diklik udah ketahuan di Google itu siapa aja. Makanya penting aset digital, penting membangun informasi karnal digital supaya saat customer mengambil keputusan decision to purchase dari 3 tahapan psikologi tadi, punya kita yang di sisi atas di halaman pertama. Nah itu ada caranya. Secara psikologi, market juga akan ini top ini ya. Makanya kan kalau Mas Rudi di interview saya kemarin saat ngisi kelas, hampir semua media nasional meliput bagaimana saya mensajikan. Memang karena selama ini ketika saya melakukan pengisian materi tentunya basisnya ya data ya. Data. Itulah yang saya bilang Cak Tibi. Kita ini kan lemah di database ya. Sehingga bahasan selalu yang kita capai itu nggak maksimal. Tindakan-tindakan teman-teman di startup tadi yang kesabaran itu. Padahal ujian terberatnya adalah melayani, menemukan psikologi itu boleh dikatakan seni sebenarnya untuk menemukan market itu. Next, sampailah ketika kita kepada sebuah komunitas yang menyatakan diri tadi itu. Nah ini ketika expand, itu ekspansi ke suatu kota, taruhlah Batam dengan khasnya kopi yang tadi grup Kopi Pahit, itu mudah nggak tapi dalam melakukan copy paste prototipe yang ini di kota lain? Apakah memang budaya, culture itu akan merubah strategi yang atau kita akan menyesuaikan? Ketika sudah mendapatkan customer persona itu kayak spesifikasi customer kita itu seperti apa, dengan mudah maka kita bisa melakukan templating ke sebuah daerah. Nah contoh, salah satu customer persona itu adalah pembeli kita adalah orang yang income-nya 5 juta. Artinya kalau sebuah daerah itu UMR-nya 3,5 juta, berarti ya nggak cocok. Jadi pembeli kita adalah pekerja yang gajinya 5 juta. Nah, saat kita pindah ke kota X, orang yang gajinya 5 juta ada berapa? Nah, customer persona itulah yang menjadi cikal bakal kita mendefinisikan. Nah, apabila ada, taruhlah, spesifikasi datanya identik, tapi budayanya beda, maka di-create lah namanya local wisdom. Makanya kan data, information, knowledge, wisdom, kebijaksanaan. Contoh, misalnya, di kota ini ucapan selamatnya pakai bahasa Madura. Itu bisa. Artinya budaya mempengaruhi ya. Ya, wisdom. Makanya data, information, knowledge, wisdom. Nah, itu berlaku nggak untuk iPost sendiri yang misalnya kan target iPost usernya nih. Yuk kalau mau bikin ini targetnya 20 cabang loh. Iya. Berarti setiap cabang dia punya culture. Iya. Kita tidak bisa mendevelop copy paste begitu kan?
Makanya Dalam tanda tahapannya itu ada 6, 20. Jadi kita punya kurikulum road to 6, road to 20, road to 100. Ada stagingnya. Ada ini. Road to 6 itu menguasai kota. Dalam satu kota, Dalam satu kota itu 6 outlet. 6 outlet. Nah. Road to 20. Kenapa sih? Saya potong Cak TV. Kenapa kok 6? Kok enggak 7, kok enggak 5? Apakah ada lumus ganjil genap tadi? Rata-rata kecamatan di sebuah kota itu jumlahnya ada yang 12 ya. 12, maka kita ambil median. Jadi syarat terbentuknya sebuah kota itu kan ada minimal harus ada 6 kecamatan kayak gitu lah. Jadi itu basic ya sebenarnya. Dan kedua, ketika kita mau keluar dari sebuah kota, setidaknya kita harus jadi jagoan kandang. Jadi dulu Jadi jagoan kandang. Oh, itu emang jawara di Batam gitu loh. Keluar dari Batam, another thing. Jadi kan kalau kita udah jadi jawara di sebuah kota, keluar ke kota lain dalam teritori misalnya masih satu provinsi, jadi 20 outlet itu dalam satu provinsi. Itu secara culture kan masih sama. masih sama. Oh, itu. Baru kemudian road to 100 nasional. Nasional. Gitu. Itu tantangannya luar biasa. Oh Tentunya iya. tadi psikologi marketing itu punya peran yang luar biasa. Karena menjadi raja sendiri di kota sendiri itu kan tentu tantangan yang luar biasa gitu ya. Makanya kan exercise-nya adalah ketika dia sanggup menguasai sebuah kota. Jadi bisnis itu kan saya melihatnya sebagai sebuah pertempuran. Ya kita harus pakai kultur stealth ya. Kultur kita kepung sebuah kota. Chain distribution-nya menjadi lebih mudah. Market itu sampai tahu, oh brand A, oh brand A, oh brand A, brand A, brand A. Jadi sampai di otaknya jadi top of mind bahwa oh kalau mau ayam ya brand X, kalau mau seafood ya ini kan itu. Jadi top of mind. Dibutuhkan berapa lama untuk mengaplikasikan? 1 tahun harus sanggup 6 outlet bisa. Kalau bisnis modelnya benar 1 tahun 6 outlet bisa. Artinya juga tetap kembali ke psikologi tadi itu ya. 1 tahun bisa. Kenapa? Jadi 6 bulan pertama itu ngambil data. Berarti food cost-nya udah bener, kemudian target pasarnya udah bener dalam 6 bulan. Baru setelah 6 bulan digas. Bulan ke-7 tambah 1, bulan ke-8 tambah 1, bulan ke-9 tambah 1, bulan total dalam 1 tahun bisa 6. Bisa 6. Oke Cak TV, yang terakhir tolong sekali saya minta kasih tips gitu. Bagaimana seorang manajer marketing untuk mendevelop atau apa yang harus dilakukan terhadap psikologi market ini? Tipsnya apa ini untuk teman-teman? Nomor 1 buat kurikulum marketing. Artinya knowledge gitu ya? Nah, kurikulum Beda itu ya? jadi dari value yang dimiliki oleh perusahaan sampai customer itu benar-benar memahami produk kita itu tahapannya apa Aja. jadi namanya kurikulum sampai sampean pinter sekolah itu kan SD itu harus menyelesaikan apa Oke. supaya tim marketing ini jadi yang kedua harus membangun tim. Kurikulum yang pertama, kedua bangun tim. Nah, timnya itu minimal isinya adalah konten kreator, kemudian konten distributor, customer service. Customer service. 3 dari Minimal 2 itu ada 3 ya. Jadi konten kreator buat konten distributor membagikan konten. Oke. Oh ini ke Facebook kah, ke IG kah, ke physical itu kah, leaflet lah, kartu nama, promo, whatever. Kemudian CS menerima feedback. Servisnya. Customer service. Jadi tujuannya feedback. 1, 2, ada lagi? Nah, last but not least, budgeting. Nah, angel. Ya, enggak budgeting. Jadi Budgeting. kalau sudah ini dibuat ya dianggarkan. Berapa sih roughly anggaran? 3% dari target omset. Itu rumusan baku atau memang dia fleksibel? Sejauh ini itu resep sakti saya lah. Oke. Karena makin banyak cabangnya ini makin turun. Sampai goalnya kalau udah 100 outlet bisa sampai cuma 1%. Tapi idealnya 3%. Memulainya bahkan kalau mau eskalatif 10% dulu di awal. Sampai 6 outlet terbentuk baru 3%. Oke. Jadi dikeluarin dulu ya, bukan dapat omset kemudian ngeluarin, enggak. Marketing itu dibudgetkan, artinya dibudgetin. Gaya marketing memang. Bakar dulu, baru omset datang. Bukan nunggu omset baru ngeluarin marketing. Nah, itu ini enggak budget ya, Oke. dibudgetin dulu. Terima kasih Cak TV, luar biasa. Ini catatan-catatan ini semoga teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa bisa belajar, kemudian para startup, terutama manajer marketing 3 item tadi.
Dan selalu saya ingatkan dengan Cak TV, sama-sama Cak TV, semua harus berbasis data. Ya. Thank you Cak TV, sukses selalu. Terima kasih. Salam ngobras samidur untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.